الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus masjid, imam kita dan para hadirin hadirat Bapak Ibu yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Jami' Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka kita berharap mudah-mudahan di saat itu keadaan kita sudah dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia sekali kita bisa berjumpa di masjid ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan media ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, selalu terus istiqamah menjalankan perintah Allah, istiqamah untuk terus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah yang saya sampaikan tadi dalam surah Al-Ahzab, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan kegembiraan, akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, bahkan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Dan itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu meminta kepada Allah supaya diberikan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan kemudian
kita minta juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, dari azab api neraka. Dan itulah yang kita tahu jemaah rahimakumullah, sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya, yang tak seorang pun seorang hamba yang siap untuk, bahkan kuat untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu saja kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang berbahagia, ada banyak penjelasan dari Quran tentang kondisi manusia, terutama yang berada di negeri akhirat nanti. Dan dalam surah Al-Hasyr ditegaskan pada ayat 20 tadi, tidak sama penghuni syurga dengan penghuni neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni syurga dengan penghuni neraka. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni syurga inilah orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Ikhlas ini semuanya bapak ibunya semuanya jadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini, kalau bicara tema ini sebenarnya mengambil sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bisa menjadi dirinya bermanfaat buat orang lain. Karena jamaah, kalau kita melihat kenyataan, ada orang hidup di tengah masyarakat, keberadaannya betul-betul membuat masyarakat di sekitar itu merasa bahagia. Tapi juga ada orang jamaah sekalian yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat malah membuat orang-orang yang hidup bersamanya merasakan ketidaknyamanan. Ya. Ada di sebuah kampung jemaah, dia dikenal memang sebagai orang yang konon katanya, kalau orang Jakarta bilang itu apa namanya itu? Ya, bahasa kurang lebihnya resek gitulah. Ya. Suka bikin cemar. Maaf jemaah, dia suka mabuk, ya. Terus kalau ada orang lewat, dia suka apa namanya itu, malak-malakin gitu, ya. Jadi warga di sekitar itu kayaknya ngerasa tinggal dekat situ gak enak tuh karena ada dia. Jadi keberadaan orang itu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya malah gak senang dengan keberadaannya. Na'udzubillah dari, ya. Makanya kalau kita ingin bagaimana setiap kita berada, tinggal dimanapun, ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai tentara misalnya, yang tinggal di mana saja, kita ingin bagaimana keberadaan kita itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya, bahkan diterima di masyarakat. Saya dapat cerita dari salah seorang, waktu kita sempat mengisi ceramah di kantor Kemhan, ya, di Kementerian Pertahanan. Di situ ada Brigjen Kosasi namanya tuh. Ternyata beliau sungguh pun jenderal, tapi dia jago baca Quran, ya. Dia juga jago ceramah kayak begini jamaah sekalian. Sehingga suatu saat ketika dia dakwah kemana-mana, termasuk waktu itu di Aceh dan seterusnya, itu masyarakat ternyata bukan terkejut, dia malah melihat ini luar biasa nih. Ada seorang tentara tapi baca Qurannya bagus. Ada seorang tentara tapi punya kemampuan dia berceramah, punya kemampuan dia menyampaikan dakwah, ya. Ini sesuatu yang punya nilai berbeda. Dan sekarang alhamdulillah beliau, ya, Brigjen Kosasi termasuk ada namanya Maijen Nugroho. Beliau sekarang alhamdulillah sudah ikut dengan Pak Prabowo ke istana, ya. Jadi tahun kemarin seingat saya waktu itu masih tugas di sana, sekarang sudah diangkat, ya. Jadi jangan berbahagia, kita pun ingin dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apakah tenaga kita, atau bahkan kalau kita punya harta kita, ya, di saat masjid misalkan punya kegiatan dakwah, kegiatan sosial, kegiatan santunan dan sebagainya, maka ya bagaimana kemudian di saat kita tinggal di daerah itu kita punya harta dan akhirnya kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang berbahagia, sepekan lagi alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita supaya kita bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa Ramadan. Makanya kalau doa yang sering diajak oleh para imam, ya, para ustaz, sering mereka mengajak dan memanjatkan doa bahkan sejak bulan Rajab, sebuah permohonan kepada Allah agar sejak bulan Rajab diberi keberkahan, di bulan Sya'ban diberi keberkahan. Ya, bahkan meminta supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa jamaah sekalian? Ada sekian banyak alasan sebenarnya. Satu di antaranya adalah karena di bulan itu ada malam 1000 bulan yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Yang ketika orang beribadah di bulan itu dan kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama saja dia beribadah seperti 83 tahun 4 bulan. Ya, betapa bahagianya maksudnya. Makanya ketika besok kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu waktu, dan kemudian di 10 terakhir Ramadan kita bisa fastabiqul khairat untuk mengejar Lailatul Qadar. Kenapa jamaah? Karena menurut banyak keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir Ramadan. Bahkan spesifiknya adanya di malam-malam ganjil. Cuman saya memang jamaah di Indonesia khususnya, kalau bulan suci Ramadan justru ramainya cuma di awal-awal saja. Betul jamaah ya? Jadi kalau awal Ramadan nih, besok kita lihat ini masjid yang biasanya jamaahnya paling sampai 2-3 baris. Nggak tahu kalau di Nurul Ikhlas biasanya kalau Ramadan awal tuh penuh apa enggak Ustaz? Biasanya nggak muat ya Mas Hadian, ya. Masjid yang 2 lantai bisa nggak cukup tuh, ya. Tapi saya itu tradisi hanya di awal. Ketika yang mestinya dia bisa lebih banyak meningkatkan ibadah, ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di penghujung terakhir Ramadan, ternyata banyak orang yang sudah mulai melemah. Nah, kita berharap dari sekarang mempersiapkan diri, justru di akhir-akhir Ramadan itulah kita harus banyak mempersiapkan semangat ibadah secara fisik, ya, secara keilmuan, ya, supaya semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara salah satu yang menjadi alasan mengapa kita begitu rindu dengan Ramadan, karena Ramadan ada ibadah yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu jamaah kita nggak makan, nggak minum, ya, dari pagi, dari subuh sampai maghrib jam segini. Termasuk nggak berhubungan suami istri. Ini menurut saya sesuatu yang sangat istimewa. Bayangkan jamaah, kita punya istri, punya suami halal. Hebatnya kita dilatih tuh di siang Ramadan kita nggak boleh untuk melakukan hubungan jamaah sekalian, ya, nggak boleh melakukan hubungan. Andai kita melakukan, ada sanksinya jamaah sekalian, ya, ada sanksinya. Nah, makanya hukum-hukum seputar yang terkait dengan ibadah ini harus diketahui oleh jamaah sekalian. Ya, misalkan contoh yang sederhana nih, ada orang lagi puasa Ramadan, tiba-tiba dia di saat lagi ketiduran bangun langsung makan, ya. Karena dia lupa tuh. Pertanyaan saya buat jamaah sekalian, kira-kira orang kalau seandainya begitu kasusnya, puasanya batal atau tidak? Ini saya tanya sama jamaah yang suka ngaji, batal nggak kalau kayak gitu? Kenapa nggak batal? Karena lupa jamaah sekalian, ya. Nah, kalau ada suami istri berhubungan di bulan suci Ramadan di siang hari, ya, dia lupa, kira-kira batal atau enggak? Kan lupa. Enggak, lupa itu. Saya tanya sekali lagi nih, kira-kira menurut jamaah batal atau tidak? Tidak apa batal? Kan dia lupa ya Mas Adian. Tadi kalau orang makan minum lupa nggak batal katanya. Ya, kalau orang berhubungan batal apa enggak nih? Menurut jamaah sebagian besar batal katanya gitu, ya.
Ternyata jamaah, menurut salah seorang ulama, ya, saya mengambil rujukan dari kitab namanya Riyadul Badi'ah. Di situ ada bab tentang masalah penjelasan ibadah puasa. Ternyata mengkiaskan, ya, orang yang tadi makan minum karena lupa, maka demikian pula hukum orang yang misalkan berhubungan suami istri karena lupa, maka dia pun tidak batal. Syaratnya lupa. Mungkin bertanya-tanya jamaah, apa mungkin lupa jamaah sekalian gitu ya. Tapi begitulah pandangan para ulama jamaah rahimahullah, mengkiaskan tadi hadis Nabi, ya, yang jika ada orang lupa dalam ibadah puasa Ramadan kemudian dia makan, maka puasanya diteruskan saja. Ya. Maka demikian pula dengan orang yang berhubungan. Padahal seandainya orang dengan sengaja membatalkan puasa karena hubungan, itu bisa mendapatkan sanksi dia saja. Dia harus ganti nanti itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Ya, begitu sanksi yang diterapkan dalam sebuah keterangan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jemaah yang gak kalah penting, keberadaan Ramadan itu juga karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, ternyata di bulan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ternyata bulan Ramadan itu jamaah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Quran itu jamaah fungsinya adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk buat kita sebagai manusia. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga sebagai pembeda untuk mengetahui mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Itu semua adanya dalam Al-Quran. Di Quran ada perintah salat, ada perintah puasa, ada perintah berbakti kepada kedua orang tua, ada perintah untuk berbuat kebaikan kepada sesama, ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, ada perintah berzakat, berinfak, bersedekah dan sebagainya. Dan dalam Al-Quran juga jemaah sekalian ada larangan-larangan. Dilarang kita untuk berjudi, dilarang kita untuk membunuh, dilarang kita untuk berzina, dilarang kita untuk meminum minuman keras, dilarang kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang juga kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini semua adalah larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Ketika manusia muslim, mukmin, dia menyesuaikan kehidupannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Ya. Mungkin bisa dikasih slide itu yang tentang materi dari kitab Rasul Bayan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ada 2 hal di sini yang saya ingin sampaikan dalam waktu yang singkat. Ini saya ambil dari kitab namanya Kitab Rasul Bayan. Di situ ada bab tentang ma'rifatul Quran. Ya. Nah, singkat cerita, saya ingin sedikit jamaah rahimakumullah membahas tentang muqtadal iman bil Quran. Apa sih sebenarnya tuntutan keimanan kita? Karena banyak orang Islam jamaah, ketika kita keliling ke berbagai daerah, saya tanya tentang kepemilikan Al-Quran. Banyak di antara mereka ternyata menjawab, saya tidak punya Quran. Ya Allah, ya Masyariah. Orang Islam, kitab sucinya Al-Quran, ditanya punya apa tidak? Jawabannya enggak punya, ya Masyariah. Andai pun ditanya mereka punya Quran, apakah mereka baca Quran? Ternyata juga masih banyak yang tidak bisa membaca Quran. Andai pun baca, ternyata bacanya cuma setahun sekali. Kapan itu? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah Masjidul Ikhlas, ya, bukan hanya Ramadan saja baca Quran, ya, tapi sepanjang kehidupan
bahkan fi kulli yaumin, setiap hari tidak kurang dia itu membaca Quran 1 juz ya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, saya tanya nih ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu yang suka tadarusan ya, masih jalan nggak bu tadarusannya bu? Alhamdulillah ya. Karena biasanya tradisi umat Islam itu begitu, Ramadan rajin tadarusan, Ramadan selesai juga ternyata jamaah masih tadarusan. Padahal kalau kita boleh ngomong nih jamaah, mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi Muhammad? Quran yang kita baca itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi, orang yang baca Quran 1 huruf saja itu sampai dapat pahala 10 kebaikan. Aku tak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi kalau ibu bapak baca alif lam mim 3 huruf itu 30 pahala kebaikan. Bagaimana kalau kita baca surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Udah 30 ayat. 30 ayat itu berapa hurufnya? Kalikan 10, itulah pahala kebaikan karena kita baca Quran. Bahkan surat ini dianjurkan jamaah, kalau orang merutinkan ini baca surat Al-Mulk, maka dia dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ya ketika dia dikubur itu dia akan ya selamat dari azab kubur. Makanya jamaah, kalau boleh saya sarankan, ya kalau bisa tiap hari syukur-syukur ibu-ibu udah yang hafal. Ada nggak ibu yang hafal? Banyak ya, Al-Mulk cuma 30 ayat. Itu kalau dihafal paling 6 menit selesai ya. 6 menit kelar ya. Nah, tapi fadilahnya demikian. Nah, hadis yang satu lagi yang saya ingin sampaikan adalah tentang kehebatan Quran yang kita baca. Kata Nabi apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Quran, bab di hari kiamat nanti Quran akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca. Jadi beruntung kalau Bapak Ibu sampai saat ini rajin baca Quran, di hari kiamat nanti kita akan dapat pertolongan dari Al-Quran. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang sangat menyulitkan. Kenapa? Jamaah kalau pernah membaca sebuah kisah. Dulu ada imam jamaah. Imam sholat subuh berjamaah. Setelah dibaca Al-Fatihah, dibaca Al-Quran namanya surah Al-Mudaththir. Ya. Ini saya ambil kisah dari kitab Muqawwimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah, atau juga di dalam kitab yang berbeda namanya kitab Tazkiyatun Nufus. Itu ada bab tentang al-khawf, tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang dijelaskan namanya Zurarah bin Abi Aufa. Ini Zurarah bin Abi Aufa yang dia setelah dibaca Al-Fatihah lagi jadi imam, dibaca surah Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, sampai di ayat fa idza nuqira fin naqur. Itu orang jamaah seketika dia terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Bayangin jamaah sekalian, apa sebab dia sampai meninggal dunia ketika membaca surat itu sampai ayat fa idza nuqira fin naqur. Ternyata itu kisah jamaah menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Maka apabila malaikat meniup trompetnya, jadi kalau udah malaikat Israfil meniup sangkakala, meniup trompet, fadzalika yauma idzi yaumun asir, akan terjadilah hari yang sangat menyulitkan. Apa maknanya?
hari kiamat. Alal kafirina ghair yasir. Apalagi atas orang-orang yang kafir, orang-orang yang hidupnya di dunia tapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengalami kesulitan yang sangat hebat ketika di hari kiamat. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan, ya, boleh jadi Zurar bin Abi Aufa sampai sedemikian memahamkan itu ayat dan membayangkan dirinya akan mengalami kehidupan yang sangat sulit di hari kiamat sampai akhirnya meninggal dunia. Bahkan kalau Bapak Ibu hafal surah Abasa itu disebutkan itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Mungkin kalau Bapak Ibu renungkan itu ayat, kita juga akan merasakan hal yang sama. Minimal kita bisa merasakan kesedihan yang sangat hebat. Di saat hari kiamat digambarkan manusia itu nanti kita ini akan saling berlarian. Seorang suami lari dari istrinya, begitu pula sebaliknya. Orang tua lari dari anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Teman dekat yang masih lihat, yang sering bersama-sama kemana dia, di hari itu mereka berpisah dengan dia. Dan di hari itu semua orang disibukkan dengan urusan masing-masing. Ada orang yang wajahnya cerah, tertawa gembira, tapi ada juga nanti di hari kiamat orang yang buram, wajahnya buram yang sedih. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kalau Bapak Ibu hafal surah Al-Qari'ah, ya, saya yakin jamaah hafal. Coba kita baca bareng-bareng ya Mas Aryan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bareng. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil. Mbak Sundar, tadi bacanya gimana? Mampus ada. Yang benar gimana? Manfush. Ya, coba ulang. Wa takunul jibalu kal ihnil. Oke. Jadi jamaah memang baca Quran kudu benar, ya. Makanya mesti belajar. Di sini ada imam rawatib, ya. Beliau juga guru Quran. Nah kita ni yang belum bisa baca, belajar dia sekalian. Ya, tahadduts bi nikmah. Saya pernah mengajarkan seorang profesor di sekalian. Dia profesor peneliti, tapi memang dia itu baru belajar Quran di usia 62 tahun. Dan itu pun maaf jemaah karena malu sama cucunya nih. Ya. Bayangin cucunya udah hafal al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Dia baru al-lahab di masjid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ibu-ibu ada enggak anaknya atau cucu yang udah hafal al-mutaffifin? Kalau ada bu, ibu harus fastabiqul khairat tuh, lomba-lomba sama cucunya itu. Dia pun juga belajar Pak. Bahkan belajar dari alif-alifan sampai alif beneran dia belajar. Ya. Dia belajar AA, baba, tata, tata, jaja. Dia bisa bedakan antara ta, sin, shin. Karena kalau kita salah sebut jamaah bisa salah arti soalnya. Termasuk kalau kita panjang pendeknya salah pun juga salah juga. Ya. Makanya kita harus bisa membedakan. Terus saya punya murid jamaah nyebut ain ini susah banget. Ain dibilangnya ngain. Nah. Jadi kalau dibaca Al-Fatihah itu baca Alhamdulillahirabbil alamin,
Dia bacanya ngalamin. Ya, orang-orang kan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bacanya ngalamin. Tapi lama-lama jamaah ketika dia nyanyi sungguh-sungguh di latihan, ya, dia tadribat ai uba an ani a'la minal mu'nima an ani a. Lama-lama bisa ya. Ada orang nyebut fa susah. Bilang fitnah, bilangnya fitnah. Ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Di bacanya enggak bisa itu al fitnah, al fitnah. Padahal kalau kita belajar Quran, tahsin tilawah, itu fa huruf asyafatan, huruf yang keluar dari dua bibir. Ya. Jadi kalau kita nyebutnya itu harus pakai huruf F, bukan pakai huruf P. Nah, orang kalau nggak latihan jamaah susah. Ya. Ustadz aja ada yang nyebut fa masih pakai P. Ya, ustazah juga ada yang begitu. Ya. Tapi kalau kita sering melatih lama bisa. Alhamdulillah. Ada orang baca alhamdulillah, al-kamdu. Ya. Kan beda itu antara ha dengan kaf ya, atau kah nggak ada itu. Alham. Ya. Nah ini semua perlu belajar jamaah sekalian. Makanya kalau kita belum bisa karena Nabi, belajar. Kalau udah bisa ngajarin. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Kita ingin ilmu bermanfaat buat orang lain, ajar Quran. Ya. Bahkan majlis yang paling hebat itu kata Nabi, majlis Quran. Kenapa? Wa majta'a qaumun min baitin fi buyutillah. Perkumpulan yang di dalamnya yatluna kitab Allah, ada kegiatan baca Qur'annya, wa yatadarasuna bainahum, ada pembelajaran Quran, menyebabkan illa nazalat alaihim sakinah. Enggak diturunkan kepada mereka itu kecuali ketentraman. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah curahkan rahmat kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen tentram, pengen tenang, pengen dapat kasih sayang Allah, hadir dari majlis Quran. Ya. Jadi jamaah, kalau bicara masalah hari kiamat tadi mengerikan memang. Ya. Makanya bagaimana kita bisa jamaah rahimahullah dari sejak sekarang ini mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesingkat nih jamaah. Bagaimanapun kewajiban kita sama Quran harus lebih akrab. Kalau orang pengen akrab harus belajar atau ngajar Quran supaya dia tilawatan wa fahman wa tatbiqan wa hifdzan, supaya dia bisa sering baca Quran dan kemudian dia bisa paham Quran, dia bisa amalin Quran. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Bahkan akhirnya dia bisa hafalkan Quran. Saya berharap Masjid Nurul Ikhlas ini jamaahnya ada semangat yang sama untuk terus belajar Quran, untuk terus memahami Quran, untuk terus mengamalkan perintah-perintah Quran dan menghafalkan Quran. Kalau bisa 30 juz, alhamdulillah. Enggak bisa 30 juz, minimal juz 30 jangan sekali. Itu minimal. Juz 30 enggak bisa hafal juga kata para ulama, minimal Bapak Ibu hafal al-zalzalah sampai An-Nas. Ya idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai An-Nas. Itu minimal. Nah itu kewajiban yang sekalian. Ya, kewajiban yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan yang pertama itu akrab dengan Quran, kemudian membina diri dengan Quran, tunduk terhadap hukum-hukum Quran, dan kemudian gak bosan mengajak ad-da'watu ilaihi, mengajak orang supaya ya menjalankan hukum-hukum Al-Quran, dan terus berharap mudah-mudahan Quran ini yang merupakan hukum yang di dalamnya ada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala bisa ditegakkan di muka bumi supaya bisa mendapatkan rahmat lil alamin kepada seluruh alam. Nah, satu hal yang saya ingin bahas, waktunya terbatas, saya ingin geser ke materi yang sebelah saja maksudnya. Lalu apa akibatnya? Akhtar nisyanul Quran. Kalau ada orang mengaku Islam tapi kemudian dia melupakan Quran. Dari sekian banyak pembahasan jamaah, saya ingin jamaah ingat satu saja. Di situ ada poin namanya ma'isyatun dankun. Dan jamaah tolong ingat, itu rujukannya ada dalam surat namanya surat Toha. Toha itu surat yang ke-20. Ayatnya 124
sampai 127. Ya, 124 sampai 127. Jadi kalau ada orang Islam ya kemudian dia melupakan Quran, maka ingat jamaah, kesimpulannya terakhir dia akan mengalami kesengsaraan di dunia dan juga kesengsaraan di akhirat. Jadi dunia akhirat akan sengsara. Allah berfirman dalam surah itu, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wal'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Kata Allah, siapa orang yang hidup di dunia sekarang, dia berpaling dari peringatanku, dia berpaling dari Al-Quran. Quran mengatakan sholatlah, puasalah, zakatlah, infaklah, sedekahlah, wakaflah, berbakti sama orang tualah, berhajilah, berumrahlah, dan sebagainya. Ternyata dia tidak mengerjakannya maksudnya. Atau kemudian Quran larang, jangan berjudi, jangan mencuri, jangan berzina, jangan durhaka sama orang tua, jangan membunuh, jangan berbuat syirik, dan seterusnya. Ternyata orang itu malah melakukan. Itu maknanya orang itu berarti telah berpaling dari Al-Quran. Apa konsekuensinya jemaah? Fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang itu akan dibuat hidupnya menjadi sempit jemaah sekalian. Saya tanya sama jamaah, mencuri boleh atau tidak? Mencuri boleh atau tidak? Mencuri handphone, mencuri hatinya boleh nggak? Boleh. Ya, mencuri handphone, mencuri uang, itu jelas nggak boleh ya maksudnya. Saya mau tanya sama jamaah, kalau jamaah pernah melihat ada orang di tengah jalan melakukan penjambretan. Jadi ada ibu naik motor misalkan, tiba-tiba ada orang yang jahat menjambret itu orang. Saya tanya sama jamaah, kalau yang menjambret tiba-tiba dia lagi nasibnya memang jelek banget ya, tiba-tiba dia ketangkep orang jamaah. Saya tanya sama jamaah, kira-kira orang yang tangkap itu ya diapain sama orang itu jamaah sekalian? Itu tuh yang ngejambret itu diapain kira-kira Pak Haji sama beliau? Hah? Tuh kata Pak Haji dihajar katanya gitu. Orang kalau udah ngejambret di tengah jalan ketangkap pasti dihajar orang, dipukulin orang, digebukin orang yang masih lihat. Setelah itu, maaf jemaah, bisa jadi waktu itu kejadian di masjid daerah Gatot Subroto jemaah. Habis sholat Jumat, ada orang maling sepatu, ketahuan, ketangkap. Maaf jemaah, dipukulin sampai berdarah-darah. Bahkan maaf, dibuka bajunya, ditelanjangin dia. Ya, cuma pakai celana dalam, dipukulin, diarak. Ya Allah, na'udzubillah. Akhirnya apa? Dibawa ke kantor polisi yang di sana akhirnya ujungnya di penjara. Ya. Itulah makna ya fa inna lahu ma'isyatan danka. Cuma memang kalau orang yang mencuri uang negara jamaah, pernah nggak jamaah orang ngambil uang negara dipukul kayak tadi itu? Nggak pernah aja maksudnya. Ya. Malah di penjara enak-enakan deh. Ya, masya Allah ya. Inilah hukum dunia begini jamaah. Ya. Nah makanya Quran bilang kalau ada orang misalkan berbuat yang demikian, kemudian dia nggak bertobat, nanti di hari kiamat jamaah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia bakal dibangkitkan di hari kiamat, tapi dalam keadaan dibutakan matanya. Sampai dia berkata, ya Rabb, lima hasyartani a'ma
wa qad kuntu basira. Mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Kau dibutakan mata karena dulu ada Quran, tapi kamu cuek kepada Quran. Dan engkau termasuk orang-orang yang melampaui batas. Bahkan engkau enggak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah, wal adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Diazab jamaah sekalian dengan azab yang pedih dan kekal. Ini kesimpulan terakhir yang sekalian. Kadang-kadang ada orang jamaah untuk berbuat yang haram berani mengeluarkan uang jamaah sekalian. Contoh nih, saya mau nanya sama jamaah sekalian. Kalau minum-minuman keras jamaah, kan itu pakai uang, beli kan? Pakai uang tuh. Ya, beli itu mabuk, apalagi narkoba, beli. Ya. Termasuk sama yang kedua. Kalau istilah kita itu main perempuan. Saya tanya sama bapak nih, main perempuan bayar apa gratis? Kata bapak gratis. Di mana tuh Pak Haji? Main perempuan. Ibu saya tanya, kalau main perempuan biasanya bayar apa gratis? Cuma banyak doang, berapa Bu? Pasti bayar Pak. Kemarin ada pejabat, dia kebetulan ketangkep sekarang. Ketika di sidang, ya Allah jamaah sekalian, ada aliran dana itu yang dipahamkan ternyata itu sampai senilai 3 miliar. Ini pejabat yang kemarin di sidang. Ya. Di antaranya apa? Itu uang buat maaf jamaah sekalian, booking perempuan datang ke hotel. Dan setiap dia datang dikasih minimal tuh bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta dan seterusnya. Bayangin jamaah. Ya, udah berbuat dosa, keluar duit lagi. Ya Allah, na'udzubillah. Kalau seandainya maaf jamaah, lagi berbuat maksiat, mati gimana ya? Karena kejadian itu di Jakarta Barat jamaah. Ini kejadian nyata di Jakarta Barat. Dulu ada beritanya di koran. Ada 3 laki 3 perempuan dengan mobil Pajero. Di mobil itu mereka mabuk-mabukan jamaah sekalian. Dan maaf, mereka juga habis pesta seks di situ. Apa yang terjadi jamaah sekalian? 2 orang dari 6 karena mobil seketika terjatuh dari flyover, itu 2 orang mati langsung. Dan maaf jamaah, matinya dalam keadaan tanpa busana. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makna wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun manusia tahu di bumi mana mereka akan mati. Sedang apa mereka mati, enggak ada yang tahu jamaah sekalian. Sebab ada orang mati lagi ngaji, mati, lagi sholat, mati, ya, lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi ceramah, mati. Ada yang begitu. Tapi kalau mati begitu, insya Allah husnul khatimah. Ya. Ada orang lagi ibadah haji, ibadah umroh. Kayak waktu kemarin seorang dokter tuh mau berangkat umroh sama saya. Ustaz, saya mau umroh 10 orang dalam keluarga. Tapi saya minta Ustaz tolong dipisah pesawatnya. 5 orang pesawat A, 5 orang pesawat B. Saya tanya, kenapa dokter? Kata dia Pak jamaah, supaya kalau terjadi kecelakaan gak semuanya meninggal, katanya begitu jamaah sekalian. Ya Allah, saya bilang kok mau ibadah takut mati jamaah sekalian. Andai pun maaf dia meninggal dunia lagi ibadah umrah, lagi ibadah haji, insya Allah husnul khatimah jamaah. Kita mau gak minta mati gimana, tetap bakal mati itu. Ya akan datang kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Nah, yang kita mintakan sama Allah jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kayak tadi itu su'ul khatimah, lagi mabuk, lagi maksiat. Yang saya miris jamaah, itu orang yang mati laki perempuan satu, laki satu, perempuan satu. Yang lakinya itu yang mati namanya Abu Bakar jamaah sekalian. Bayangin coba, Abu Bakar mati dalam keadaan berbuat dosa. Padahal di zaman Nabi siapa Abu Bakar? Abu Bakar mertuanya Nabi
sahabatnya Nabi, khalifah pertama pengganti Nabi sampai ke dunia, Abu Bakar sampai dapat gelar As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Abu Bakar hari ini ada yang mati dalam keadaan berbuat maksiat, naudzubillah. Makanya jamaah saya ingetin, kalau kita punya nama bagus, ya usahakan amalnya cocok lah. Ya, amalnya cocok. Betul jamaah. Kalau kita berbuat dosa enggak taubat, nanti di hari kiamat akan ada orang yang mendapatkan siksa. Ya. Jamaah saya mau nanya, ini namanya apa jamaah? Air. Air buat apa? Buat minum. Pertanyaan saya jamaah, kalau air ini saya minta ibu masak sampai panas. Setelah panas mendidih, disiram kepala kita pakai air panas. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begitulah Bapak Ibu nasib orang nanti di hari kiamat. Ya. Bapak Ibu bicara ayat tadi itu, ayat 47, 48, 49. Itu bicara real nanti di hari kiamat. Orang nggak ada komentar lagi. Masuk, disiram, dimaki-maki dia. Dan maaf Bapak sekalian, itu bisa terjadi kepada diri kita, istri kita, anak kita, teman kita, saudara kita. Kalau ternyata kita adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah tobat, insyaallah akan diampuni dosa-dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau kita yakin ada salah, ada dosa, tobatlah kepada Allah mumpung masih hidup, masih sehat. Insyaallah orang kalau sudah tobat semuanya akan didilet, ya, diganti dengan kebaikan. Jadi Pak Rosyid, makasih banyak sudah mau jadi pemeran, ya, memvisualisasikan bagaimana rasanya kalau disiksa dalam neraka. Ya, cuman yang saya tadi salut, dia mau pakai air panas itu saya salut. Walaupun saya nggak tega, kalau ada nggak tega saya. Takutnya kepalanya itu gimana itu, ya. Jadi jamaah, kita ucapkan terima kasih banyak. Kalau hadiah nanti minta sama Pak Haji kita itu. Ya, hadiah itu hadiah handphone. Ya, handphone Samsung. Izin bertanya boleh nggak Pak Ustaz? Bagaimana? Izin Pak Ustaz, misalkan ada tahulah saya ya, mempunyai beberapa Al-Quran di rumah. Oke. Boleh katakan mungkin 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Sedangkan yang dibaca cuma 1. Nah, ada istilah kan, Quran itu jangan disimpan saja, dibaca, dipahami maknanya, kan seperti itu. Nah, itu bagaimana hanya 1 Quran yang dibaca, yang lainnya tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, sama sekali Quran itu tidak dibaca, tapi bacanya di HP. Sedangkan di HP ada aplikasi Al-Quran. Nah, itu bagaimana penjelasannya tentang hukum Islam? Itu ada. Terima kasih Pak Saudari, Pak Rashid, ya. Makasih banyak punya Pak Rashid jadi ahli surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sudah akhirnya udah ya? Sudah selesai. Baik jemaah, ada pertanyaan sedikit sebagai penutup juga sebelum kita berdoa. Intinya jemaah rahimahullah, kalau misal kita punya Quran di rumah ada 4, ada 5 atau berapapun, dan ternyata dipakai cuma 1 atau 2, ya, maka alangkah baiknya bagaimana Quran itu bisa kita distribusikan, ya, memberikan kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan supaya lebih bermanfaat, ya. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman, termasuk kepada Badan Wakaf Quran, karena kami juga dari Badan Wakaf Quran ini ketika mengajak umat dari masjid ke masjid, dari kantor ke kantor, kemudian memobilisasi, ya, mungkin boleh sampai di info tentang Wakaf Quran itu, ya. Itu kami sampaikan bahwa bagaimana Quran ini bisa fungsional. Jangan Quran diberikan ke tempat yang ternyata di situ nggak dipakai sama sekali. Saya pernah saksikan itu. Ada masjid diberikan Quran, Qurannya ditaruh di lemari, lemari dikunci ya misalnya. Jadi kalau orang yang wakafkan Quran ke tempat itu sayang-sayang, ya. Nah makanya kami alhamdulillah dari Wakaf Quran menyampaikan amanah daripada muwakif itu,
yang telah memberikan wakaf Qur'annya mau 1, 2, 5, 10, 100, 200 atau bahkan lebih ya, itu semua didistribusikan ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan sehingga tepat sasaran dan fungsional, dan kemudian akhirnya umat itu bisa baca Quran, bisa pahami Quran, bisa ngamalin Quran. Karena Quran ini yang cetakan KDWA punya ini jelas-jelas tujuannya supaya bisa jadi petunjuk buat orang Islam agar hidupnya mereka di dunia ini bisa sesuai dengan petunjuk Quran. Supaya mereka tahu Quran melarang, jadi mereka tidak mengerjakan semuanya. Ya. Nah makanya jamaah rahmatullah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Rashid, saran saya tadi diwakafkan. Mungkin bisa dititipkan lewat BWA misalkan, ya. Walaupun BWA sebenarnya menerima dalam bentuk yang khususnya, yaitu menerima dalam bentuk wakaf senilai Rp150.000 per satu Quran. Ya. Bang, menurut Kementerian Agama, Indonesia ini setahun membutuhkan Quran sampai 6 juta Quran. Dan Bapak Ibu harus yakini bahwa setiap rupiah yang kita alokasikan buat wakaf Quran, yang Quran itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, sampai dia baca Quran, sampai dia hafal Quran pakai Quran itu, ya, sampai dia paham Quran dengan Quran itu, maka Bapak Ibu yakinlah ketika kita meninggal dunia itu pahalanya akan terus mengalir. Atau ketika Bapak Ibu ini berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kita niatkan pahalanya buat orang tua kita, maka orang tua kita juga akan dapat transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, ini mumpung kesempatan di penghujung bulan Sya'ban, ya, bulan disebut sebagai bulan Quran juga karena disebut sebagai bulan para ahli Quran. Makanya para ahli Quran itu di bulan ini juga mereka semangat untuk terus beraktivitas membaca Quran dan seterusnya, apalagi pas masuk bulan suci Ramadan. Jadi jamaah rahimahullah, kalau bicara masalah dari pengen Rashid itu bagusnya dipergunakan dengan cara diwakafkan, ya, baik ke masjid. Tapi juga saya ingatin nih, kadang-kadang masjid banyak yang punya Quran, cuma Qurannya nggak pernah berfungsi, ya, sayang banget. Mestinya itu ada program di masjid itu proses pembelajaran Quran tahsin misalkan, atau tafsir, ya. Jadi pada saat ustadznya baca, dibuka Qurannya, ustadznya baca, dilihat Quran, jadi lebih berfungsi, ya. Itu saran saya. Nah, oleh sebab itu para jamaah sekalian rahimahullah, mungkin langsung saja ya, kalau jamaah misal ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin hartanya berguna, ingin hartanya bermanfaat, maka saat yang tepat. Nah,